Jika Hussein adalah cucu Nabi, mengapa dia tidak pernah menjadi khalifah? Mengapa ribuan surat dukungan dari rakyat Irak berubah menjadi pengkhianatan massal hanya dalam satu malam? Banyak yang bertanya, kenapa umat muslim saat itu diam saja saat cucu Nabi dibantai? Apakah karena mereka benci, atau karena mereka sudah dibeli dengan emas Damaskus? Kita akan membahas bagaimana dinasti Umayyah mengubah sistem demokrasi Islam menjadi monarki absolut dengan cara membersihkan garis keturunan terakhir sang Rasul. Mari kita bongkar, mengapa dinasti Umayyah menolak cucu Nabi untuk menjadi khalifah. Kematian Ali bin Abi Thalib meninggalkan luka menganga di dada umat Islam. Di Madinah dan Kufah, orang-orang bertanya, siapakah yang pantas memimpin setelah pintu nubuah tertutup? Secara alami, mata tertuju pada Hasan bin Ali, cucu kesayangan Rasulullah yang memiliki kemiripan fisik luar biasa dengan kakeknya. Namun, di sudut lain dunia Islam, tepatnya di Damaskus, kekuatan baru sedang mengintai dengan taring politik yang tajam. Pertentangan ini bukan sekadar soal siapa yang paling bertakwa, melainkan soal siapa yang memiliki kekuatan militer. Hasan mendapati dirinya di tengah-tengah pasukan yang tidak loyal dan terpecah belah. Di sisi lain, Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki pasukan Syuriah yang sangat disiplin dan setia. Gejolak ini memicu pertanyaan besar. Apakah keturunan darah lebih penting daripada stabilitas politik yang dipaksakan dengan pedang? Bagi pengikut setia Ali, Hasan adalah satu-satunya pilihan yang sah. Namun, bagi sebagian umat yang lelah dengan perang saudara, fitnah pertama, ide kepemimpinan berdasarkan keturunan dianggap sebagai ancaman bagi tradisi pemilihan musyawarah. Inilah benih awal keraguan. Haruskah kepemimpinan Islam menjadi monarki bagi keluarga Nabi, atau tetap menjadi milik publik? Perdebatan ini membelah loyalitas di pasar-pasar Madinah hingga barak militer Irak. Provokasi politik mulai bermain, menyebarkan isu bahwa keluarga Nabi tidak memiliki kecakapan militer untuk menghadapi ancaman Bizantium. Muawiyah menggunakan pengaruhnya untuk menunjukkan bahwa dunia memerlukan pemimpin yang tangguh secara administratif. Disinilah letak ironinya. Cucu Nabi sangat dicintai, namun cintanya umat ternyata tidak cukup kuat untuk memberinya perlindungan dari ambisi kekuasaan yang nyata. Menyadari bahwa berperang melawan Muawiyah hanya akan menumpahkan darah umat secara sia-sia, Hasan bin Ali mengambil keputusan yang mengejutkan sejarah. Beliau memilih turun tahta. Hasan melakukan negosiasi damai, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah dengan syarat-syarat ketat, termasuk janji bahwa setelah Muawiyah wafat, kekuasaan harus kembali ke tangan rakyat atau Hussein. Namun keputusan ini tidak memuaskan semua orang. Kelompok garis keras pendukung Ali merasa dikhianati oleh Hasan. Mereka menyebutnya pemberi malu bagi kaum mukminin, sebuah hinaan yang tajam bagi seseorang yang hanya ingin menghentikan pertumpahan darah. Muawiyah pun resmi menjadi khalifah tunggal, memulai era dinasti Umayyah. Di bawah kepemimpinannya, stabilitas kembali, namun harganya adalah hilangnya semangat demokrasi awal Islam. Hasan kembali ke Madinah, hidup dalam ibadah, namun ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Pihak-pihak yang menginginkan kekuasaan absolut melihat Hasan tetap sebagai ancaman hidup selama ia masih bernafas, karena ia adalah simbol legitimasi yang sesungguhnya. Kematian Hasan yang tragis karena diracun menjadi babak pembuka bagi kehancuran janji-janji damai tersebut. Banyak sejarawan mencatat bahwa ini adalah langkah sistematis untuk membersihkan jalan bagi putra Muawiyah, Yazid. Dengan tiadanya Hasan, tanggung jawab berat kini jatuh ke bahu sang adik, Hussein bin Ali. Panggung politik pun berubah menjadi arena predator, di mana janji di atas kertas tidak lagi memiliki makna di hadapan pedang yang haus kekuasaan. Muawiyah melakukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam, menunjuk putranya Yazid sebagai penerus. Ini adalah lonceng kematian bagi sistem pemilihan khalifah. Madinah bergejolak. Para sahabat senior Nabi merasa ini adalah penghinaan terhadap nilai-nilai Islam. Namun, Muawiyah adalah ahli strategi ulung. Ia mengamankan kesetiaan para pemimpin kabilah dengan kombinasi emas, ancaman, dan diplomasi tingkat tinggi. Mengapa umat muslim tidak sepakat menjadikan cucu Nabi sebagai pemimpin saat itu? Jawabannya pahit, karena ketakutan dan pragmatisme. Rakyat Suriah sudah terbiasa dengan kemakmuran di bawah Umayyah. Mereka tidak ingin ketenangan mereka terganggu oleh perang saudara baru. Bagi mereka, Yazid adalah simbol kelanjutan stabilitas, sementara Hussein dianggap sebagai potensi revolusi yang bisa menghancurkan ekonomi dan keamanan mereka. Pandangan pihak yang menolak Hussein sangat jelas. Agama adalah satu hal, memerintah negara adalah hal lain. Mereka berargumen bahwa Hussein mungkin saleh, tapi apakah ia bisa mengelola birokrasi yang rumit dan pasukan yang besar? Logika sekuler ini mulai meresap ke dalam tubuh umat. Mereka lebih memilih pemimpin yang kuat meskipun tiran. Dan Yazid bukanlah ayahnya. Ia kurang memiliki karisma dan kecerdikan politik Muawiyah. Ia menuntut baiat atau sumpah setia dari Hussein. Hussein menolak. Bagi Hussein, memberikan sumpah setia kepada Yazid sama saja dengan melegitimasi penghancuran nilai-nilai Islam oleh seorang pemabuk dan tiran. Konflik ini kini bukan lagi soal politik pribadi, melainkan soal prinsip dasar, kebenaran melawan kebatilan yang terorganisir. Di tengah tekanan dari Damaskus, datanglah ribuan surat dari Kufah, Irak. Isinya adalah permohonan agar Hussein datang dan memimpin mereka melakukan revolusi. Kami tidak memiliki imam selain engkau, tulis mereka. Hussein yang terdesak di Madinah dan Mekah melihat ini sebagai panggilan tugas suci. Ia mengirim sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk mengecek kebenaran janji-janji tersebut. Awalnya, Kufah tampak seperti surga bagi Hussein. Belasan ribu orang bersumpah setia pada Muslim bin Aqil.
Namun, intelijen Yazid bergerak cepat. Ia mengirim Ubaidillah bin Ziyad, seorang gubernur bertangan besi, untuk memadamkan pemberontakan sebelum dimulai. Bin Ziyad menggunakan taktik teror. Ia mengancam akan mengeksekusi siapapun yang mendukung Hussein dan menghentikan pasokan makanan. Dalam waktu singkat, keberanian penduduk Kufah menguap. Muslim bin Aqil yang tadinya dieluk-elukan, kini berjalan sendirian di ganggang gelap Kufah. Tak ada satupun pintu yang terbuka untuknya. Tragis, ia akhirnya ditangkap dan dilempar dari atap istana gubernur. Hussein, yang sudah dalam perjalanan bersama keluarga besarnya, termasuk wanita dan anak-anak, tidak tahu bahwa pendukungnya telah berkhianat karena takut mati. Mengapa Hussein tetap melanjutkan perjalanan meski sudah mendengar kabar buruk? Karena bagi seorang cucu Nabi, kehormatan dan janji untuk menegakkan keadilan tidak bisa dibatalkan hanya karena musuh bertambah banyak. Ia tahu ia sedang menuju jebakan, namun ia memilih untuk menjadi martir daripada hidup di bawah kehinaan. Inilah provokasi sejarah. Terkadang, kekalahan militer adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan moral yang abadi. Di tengah perjalanan menuju Kufah, rombongan Hussein dihadang oleh pasukan pimpinan Hur bin Yazid al-Riyahi. Hussein bertanya, "Mengapa kalian menghalangiku?" Pasukan itu menjawab bahwa mereka diperintahkan untuk membawa Hussein ke hadapan bin Ziyad. Hussein menolak. Ia tidak akan menyerah pada seorang tiran. Akhirnya, rombongan kecil itu digiring ke sebuah tempat yang gersang dan sunyi bernama Karbala. Karbala bukanlah tempat yang strategis, itu adalah jebakan maut. Pasukan Umayyah yang jumlahnya mencapai ribuan mengepung 72 orang pengikut Hussein. Ironisnya, banyak dari tentara Umayyah itu adalah orang-orang yang sebelumnya mengirim surat mengundang Hussein. Mereka terpaksa berperang karena takut pada ancaman gubernur atau karena tergiur janji jabatan. Inilah potret mengerikan ketika Nurani dikalahkan oleh urusan perut. Ubaidullah bin Ziyad memberikan perintah yang sangat kejam. Tutup akses ke sungai Eufrat. Selama berhari-hari, keluarga Nabi, termasuk bayi-bayi kecil, menderita kehausan yang luar biasa di bawah terik matahari Irak yang membakar. Strategi ini bertujuan untuk mematahkan semangat Hussein agar ia menyerah tanpa syarat. Namun, rasa haus akan air tidak mampu mengalahkan rasa haus Hussein akan martabat dan keadilan. Di malam sebelum pertempuran, Hussein mematikan lampu di kemahnya. Ia berkata kepada pengikutnya, "Malam ini gelap, pergilah kalian, selamatkan nyawa kalian. Musuh hanya menginginkanku." Namun tidak ada satupun yang pergi. Mereka memilih mati bersama cucu Nabi daripada hidup dalam rasa malu karena meninggalkan kebenaran. Malam itu di Karbala, cinta sejati diuji di atas altar kematian yang sudah pasti. 10 Muharram 61 Hijriah. Fajar menyingsing di Karbala dengan aroma maut yang kental. Pertempuran itu sangat tidak seimbang. Itu bukan perang, itu adalah pembantaian. Satu persatu anggota keluarga Nabi dan sahabat setianya gugur. Putra-putra Hussein, keponakannya, hingga saudara laki-lakinya yang gagah berani, Abbas, tewas dalam upaya mengambil air dari sungai. Tanah Karbala mulai memerah oleh darah yang paling dimuliakan. Hussein berdiri sendirian. Ia menggendong bayinya yang masih kecil, Ali al-Asgar, memohon air kepada musuh untuk si kecil yang sekarat. Alih-alih air, sebuah anak panah beracun menembus leher bayi itu. Ini adalah puncak kekejaman manusia yang kehilangan jiwanya demi politik. Di saat itu, Hussein tahu bahwa tidak ada lagi ampunan dari manusia-manusia yang telah buta karena emas Damaskus. Akhirnya, sang cucu Nabi jatuh. Ia dihujani panah dan ditikam dari segala arah. Shimir bin Ziljaushan, sosok yang namanya akan dikutuk selamanya dalam sejarah, maju untuk melakukan tugas paling mengerikan, memenggal kepala Hussein. Mengapa penyelesaiannya harus setragis ini? Mengapa mereka tidak memenjarakannya saja? Karena bagi dinasti Umayyah, Hussein yang hidup, meskipun di penjara, adalah ancaman revolusi yang abadi. Kepala Hussein kemudian diarak di atas tombak dari Kufah hingga Damaskus. Tujuannya jelas, teror. Yazid ingin mengirim pesan kepada seluruh dunia Islam. Lihatlah, bahkan cucu Nabi pun tidak kami ampuni jika berani menentang kekuasaan kami. Ini adalah pesan absolutisme. Mereka ingin membunuh harapan siapapun yang bermimpi tentang keadilan. Namun, mereka lupa bahwa darah syuhada seringkali tumbuh menjadi benih revolusi yang lebih besar. Secara mendalam, kita harus bertanya, apa tujuan sebenarnya dari pembunuhan ini? Bagi Yazid, ini adalah soal kelangsungan dinasti. Hussein memiliki apa yang tidak dimiliki Yazid, legitimasi spiritual dan cinta rakyat yang tulus. Jika Hussein dibiarkan hidup, ia akan selalu menjadi pusat gravitasi bagi setiap pemberontakan. Membunuhnya adalah cara Umayyah untuk memutuskan rantai otoritas keagamaan dari otoritas politik secara paksa. Pihak yang tidak ingin menjadikan cucu Nabi sebagai khalifah berargumen bahwa Islam harus dipimpin oleh orang yang paling kuat secara administratif dan militer, bukan sekadar karena garis keturunan. Mereka melihat Ahlul Bait, keluarga Nabi, sebagai ancaman bagi persatuan nasional yang mereka bangun. Mereka lebih menghargai order atau keteraturan daripada justice atau keadilan. Bagi mereka,
Husain adalah pemberontak negara atau Khawarij yang sah untuk diperangi. Provokasi yang dimainkan saat itu adalah mencap Husain sebagai pemecah belah persatuan umat. Husain ingin memecah kita kembali ke zaman perang saudara, kata para propagandis Yazid. Mereka menggunakan ketakutan kolektif masyarakat akan trauma perang masa lalu untuk melegitimasi kekejaman di Karbala. Ini adalah pelajaran pahit. Atas nama stabilitas, seringkali kejahatan terbesar dilakukan dan dibenarkan oleh massa yang ketakutan. Tujuan pembunuhan tragis ini juga untuk menghapus pengaruh klan Bani Hashim, keluarga Nabi, dari peta kekuasaan selamanya. Bani Umayyah ingin mengembalikan kejayaan kabilah mereka seperti masa sebelum Islam, namun kali ini dengan jubah agama. Karbala adalah titik di mana politik praktis secara brutal menyembelih idealisme agama. Tragedi ini bukan kecelakaan sejarah, melainkan desain politik yang sangat sadar untuk menciptakan monarki absolut. Karbala tidak berakhir di padang pasir itu. Tragedi ini justru menjadi titik ledak yang membelah Islam secara permanen menjadi Sunni dan Syiah. Bagi pengikut keluarga Nabi, Husain menjadi simbol perlawanan abadi terhadap tirani. Bagi yang lain, ini menjadi pengingat pahit tentang kegagalan umat melindungi apa yang paling berharga bagi Nabi mereka. Luka ini tidak pernah benar-benar kering hingga hari ini, 1400 tahun kemudian. Yazid diingat sebagai tiran, sementara Husain dihormati sebagai Sayyid Asy-Syuhada, pemimpin para syuhada oleh seluruh sekte Islam, terlepas dari perbedaan politik mereka.